Cuma nasihatku gitu bang, sama bapak jangan sering berantem. Ini betul, kayak betul kali ngomong kok. Harus kita menjaga hubungan baik karena bagaimanapun itu bapak kita. Enggak nge-follow aku pun follow Mas Lukman Sardi, di belakangnya ada kaki tuk. Tapi waktu itu bayangan bukan kakiku ya, bayangannya aja. di make up. Di make up. Buat apa ya? Banyakin aja film biar waktu sinetron banting harga mahal. Tapi orang sinetron kadang nggak, yang aku pengen banget sinetron. Iya. Karena aku butuh duit. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Nyanyi nih Ki. Nyanyi lagu ini. Nyanyi lagu Karo. Karo. Karo campur Jawa. Karaoke. Orang Karo memang oke. Tahu nggak lagu itu nggak? Tahu nggak sih lagu itu? Itu lagu Karo. Karona. Bis. Corona ada. Nyanyi lagu Karo. Karo ada. Belum pernah kita lagu. Kita belum pernah nyanyi Karo. Masa sih? Belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah. Menghargai ketua nih kita. Kita menghargai ketua ini. Betul. Ya kan? Bikin kan? Lagu apa? Lagu ini. Ras biring. Biring manggis. Iya, biring manggis. Kabar gembira. Ada kita semua biring manggis. Kini ada ekstraknya. Terima kasih Keramat Hongfang. Apa namanya itu? Tongfang. Klinik Tongfang klinik. Beda lagi ya? Beda Oh, nih. ekstrak. Manggis kulit apa namanya? manggis. Mastin good. Yuk Ki, nyanyi Ki. Oke. Tantang jumpa mama biringna, tantang ngerana ras biring manggisku. Begini pukul aku 16, gagal ke aku erbelas bandu o biring manggisku. O turang o biring manggisku. Oh, biring-biring sekal tebuna. Biring-biring membajilena, biring menggoda, direng tambah jerana, oh biring manggisku. Biring-biring tambah jilena, biring menggoda, direng tambah jerana, oh biring manggisku. Ditutup selalu jelek. Kuping kau yang salah. Ya, Berasa Chandra Simbolon dia. Padahal Raja Gugu. Iya. Menurut kupingku bagus. Itulah salahnya kupingku. Tahu kalian kenapa aku suruh kalian nyanyi lagu Karo? Kenapa? Karena bintang tamu kita kali ini Karo. Oh, kalau Karo. Kawan aku. Kalak Karo tapi lahir di Amerika. Itu kawan aku di Amerika dulu. Oh iya? SMA Negeri 5 Amerika. Bapak kok mebel. Sosok lahir ke Amerika. Bapak kau mebel. Ser mau mebel. Ser mau mebel. Sernya doang bahasa Inggris. Ser mau mebel. I'm funny, bikin joke. Bapak gua bikin joke. I'm funny. Di mana some punchline? Ya. Betul, dia kalah Karo, marganya Ginting. Tapi dia orang Amerika. Kalak Karo kedua berarti. Kok? Setelah Rizky Teguh. Oh iya, harus kita Kira di Amerika. Kira di Amerika. Oh, Rizky Teguh di sana pada bulan. Yang memang gudangnya. Oh, sama-sama bulan ya. Sama Neil Armstrong. Iya. Oh, enggak masuk ya. Masuk sih. Panggil kawanku yang Karo ini ya. Ya, panggil boleh. Tadi dia Tante, come here. Ya. Tante.
Change ya, kerja change. Kenapa jadi anjing? Habis kayak manggil kayak anjing tadi. Tata, kam. Sit, nice. Oh gitu. Bang Tata, apa kabar, Bang? Oh, you fine? Fine, Canca, gue beri candu. I'm fine, thank you. Karena ya belum. Senang kali aku di sini. Iya, aku nonton terus satu, kedua terus dijanjiin sama ketua ini udah kayak nanti Bang ya, datang kau ya? Iya. Bulan kemudian nggak ada. Oh, ditipu. Pas ketemu lagi, nanti aku pengen kali ngobrol sama Bang. Ayo. Cuman memang sebelum kemudian nggak ada. dia lama kali bilang ke aku, Bang, aku pengen kali nipu orang Amerika. Kami Kalau gitu nggak enak segan bentrok jadwal series lah atau film. Mereka jadwal premier sebenarnya. Benang merah film Indonesia. Salah satunya ya. Salah satu. Setelah Ence Astri Walas dan bagus, Ence Bagus. Ence bagus. Ya benar. Tata ginting terus. Hari ini premier apa? Besok premier lagi dia. Ada orang kayak gitu, hebat kali memang. Apa kata satpam, Bang, pas abang premier? Iya pas datang, ya dia lagi. Antara kayak kenapa? Sakit hati sama bangga sedikit lagi ya kan. Bahkan Abang nggak disuruh cek peduli, udah ada yang semalam katanya. Masih 24 jam kan? Masih 24 jam masih. Masih belum keluar aku. Masih. Bang Tanta Ginting. Bang, Iya, Abang iya. lahir di mana? Di Medan? Enggak. Cuma Aku di lahir sini. di Jakarta. Lahir di terus? Jakarta, tapi aku kecilnya itu di Palembang. Oh, kecil sempat di Palembang 10 malah. tahun aku di Palembang. Oke. 10 tahun di Palembang, terus balik lagi ke Jakarta. 2 tahun 3 tahun, 3 tahun, baru 94 akhir itu pindah ke Amerika. Loh, 94 ya? Bang, kok ke Amerika? Apa? Kenapa keluarga kalian? Mafia. Mafia. Harapanmu apa? Keluarga orang ini kabur maksudnya. Kalau 98 kabur masih ngerti Masih kita. Ini ngerti. 94. Nah, Tapi pun dia nggak perlu kan? Iya. Dia ginting ya. Jangan taruh di sini, ini pribumi. Tato. Nggak, tapi justru karena 98 itu aku makanya nggak balik-balik sebenarnya. Tadi itu rencana tuh cuma mau sekolah aja. Selesai sekolah ya seperti biasa lah, selesai sekolah pulang gitu kan. Tiba-tiba 99 aku lulus SMA. Pas mau pulang orang-orang nggak usah lah, jangan pulang dulu. Lagi chaos. Indonesia lagi chaos banget, lagi nggak stabil nih gitu. 99 lulus SMA berarti di Amerika? Di Amerika, aku bukan dari kelas 3 SMP. SMP? SMA di Amerika, Bang? 3 SMP aku bilang tadi. Di Amerika tuh ada laki-laki muter-muter buku gini nggak? Biar keren. Bolpen gini-gini. Bolpen. Enggak sih, lebih ke bantal sofa rumah aja. Kalau Sampai gini-gini. kalau Bunyi. Nggak ada. kalau di Amerika ininya dilukain ada nggak? Buat jenggot. Oh iya, biar seram, Biar kayak onci. Sampai itu kalau kita. Biar kayak onci ungu. Aja nggak mencium. Iya, cuman kayak gitu. Jadi waktu aku pindah itu pun aku nggak siap karena tadi kan abang sebenarnya yang dikirim abang, dia udah kuliah, terus tiba-tiba bokap bilang, ya udahlah aku sama kakakku nyusul aja. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Jadi pas sampai sana, ya udah bengong diem aja. Terus aku sekolah di SMA nih, sekolah belajar bahasa Inggrisnya itu sambil nyanyi A B C D tapi di SMA kayak gitu. Itu sendiri. Rame-rame lah. Banyak yang nggak bisa bahasa Dia Inggris. di California, aku kan di California. California itu kan banyak kali orang-orang pendatang. Jadi ada Sekolah khusus. kelasnya, ada kelas Ya. namanya ESL, English as a Second Language. Jadi disitulah orang Vietnam, orang Meksiko, Filipino. orang Filipina yang nggak bisa bahasa Inggris. Di situ semua. Jadi kita di satu kelas silent, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang tahu gimana caranya. Ya gitu aja. Karena saling nggak ngerti bahasa. Beda kan? negara. Beda negara semuanya. Sementara gitu. bahasa persatuannya bahasa Inggris. Itu pula yang lagi dipelajari. Itu dia. Itu pun masih A B C D. Bang, kita tarik lah dulu, Bang. Apa ceritanya? Kalian jadi warga negara ke Amerika itu apa? Nggak warga Abang, negara. Ada saudara Bukan. duluan Nggak, atau jadi Bapak Abang Pertamina Amerika apa sih, Bang? nggak ada pertama. SPBU. Kasih penting bahasa Inggris. SPBU. Bab enggak. Jadi awalnya kita cuma liburan. Kita liburan nah dan ini nih. ketemu sama saudara jauh, orang Karo juga, Tarigan. Di Amerika? Di Amerika. Ada, pokoknya kita sering gitu kan. Tuh orang Karo di sana. Cobalah kamu ini kontak, kita kontak. Terus dia bilang, kalau green card sekolah di sini aja karena ke sekolah negeri murah. Iya. Jadi kan kita kan di sana kan per kredit kan bayarnya kan? Iya. Itu kalau per kredit kalau misalnya kita per pakai SKS. Nah, Iya, itulah, kalau nggak tahu di sini sekolah apa ya. kuliah, sekolah sini SKS. Di sana tuh kalau misalnya warga negara 14.000. 14 dolar. Sementara kalau misalnya international student ratusan dolar.
Segitu jauhnya. Jadi bokap langsung mikir ya udahlah semuanya sekolah di sana. Nah, ini Sekolahnya murah, pesawatnya pesawatnya apa? Tapi jangan lupa waktu itu dolar masih 1.500 belum moneter. Nih ya, kalau lah kesempatan lotri itu ada di bapak kita, kira-kira berangkat nggak kira-kira kalian? Berangkat lah aku. Serius kok? Iya. Keluarga Bapakku, kayaknya aku nggak bisa bayar pesawatnya lah. Bapakku iya kan? Hotel belum lagi. Oh, hotel. Makan. Kok bisa keluargamu? Apa kerja? Coba apa korupsi apa? Tidak, itu dia makanya nggak, karena waktu itu masih 2.000. Oh, masih Cuma murah ya, Pak? orang mikirnya kayak wah ke Amerika sebenarnya nggak begitu mahal karena Tapi waktu bapak masih kan 1.000. udah kerja pada saat itu. Pegawai negeri. PNS. Pupuk Sriwijaya. Pupuk pantes Sriwijaya. di Palembang. Makanya di Palembang. Makanya ada Sriwijaya FC. Kebetulan emang emang jabatannya lumayan tinggi. Jadi itulah bisa tadi bayarnya. Dari Palembang ke Jakarta pakai pempek kapal selam. Ya, kebetulan dia Gak bisa ngeliat lewat sungai musi. Gelap. Dia yang Ranger. Dia yang manajer. Jadi Terbang dua gagak kali dia. ya. Jadi gagak, Jadi gagak lady. bata. Jadi lady. Itu bapak, Gagal. berarti maksudnya bapak dari Palembang ke Jakarta pindah kerjaan juga? Sama Pusri cabangnya. Oh. Ada pusat di Jakarta ya. Cabangnya aja. Oh, cabangnya di Jakarta bukan head office-nya? Head office-nya Palembang. Palembang. Pusatnya justru di Palembang. Bang, abang gitu. kampung bapak abang di mana, Bang? Juhar. Tahu Juhar? Kampung Juhar. Segitu-gitu ngap-ngap dia Sambil langsung. mengingat aku nih. Jadi beras lagi naik lagi, Munte tahu nggak? Munte. Tiga Binangan. Tiga Binangan. Tiga Binangan, tahu. Itulah. Nagan rekat. Wah, arah-arah udah mau ke Kuta Cane sana lah, Ya, Singgala, mau ke segitulah. Aceh Tenggara. Pulau banyak ya kan? Nggak tahu gitu di mana. Iya, Singkil. Iya, itu single kan udah. Iya, udah muter atas dari banget. sana, muter Iya. dari sana kan. Iya. Pokoknya bapak tuh. Iya, betul emang. Bapak di sana. Jangan bahas daerah-daerah sana sama orang Amerika. Nggak ngerti orang Amerika ini. Ada tahu lah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Johar, Bapak Johar, Mama. Mama Munte. Munte. Jadi Jenda. karo semua. Jenda. Ada. Jenda Munte ada. Munte. Oh iya. Kalau Insta story marah-marah terus. Iya. Iya tuh. Itu tapi Munte marganya. Marganya ya. Munte. Iya. Dia pakai TH, Munte. Munte. Iya. Iya. Mama ada yang Munte, hanya belakang Munte. Enggak, bercanda. Jangan pula kayak terus dicatat Munte ada 2. Munte karena alkohol. Beda. Itu muntah. Lu mah ada-ada aja lu. Ada aja lo. Kenangan-kenangan weekend jangan dibawa ke sini lah, kenangan-kenangan weekend. Jangan kebiasaanmu dibawa ke sini. Iya. Wah, sekarang udah ada backsound-nya. Wah, tolong Jadi, ya. sampai kuliah juga di Amerika. Sampai kerja. Sampai kerja. Iya, tapi sempat kuliah juga di Amerika. Sempat kuliah, aku 99 berarti. electrical engineer. Oh, teknik elektro. Teknik elektro. Tahun 2004 aku lulus. 2004 lulus Bang. Oh, lulus kuliahnya. Lulus kuliah. Teknik elektro. Teknik elektro. Amerika. Makanya di Instagramku ku taruh insinyur. IR kayak sidul ya kan. Aku ngomong Soekarno kok kau sidul. Soekarno lah biar. Oh, aku tadi mau IR Li Sartono. Calon dong. Iya, dia IR juga. Malah kayak disebut nama aslinya. Si itu juga IR, Mr. Bean juga IR, elektro juga. Itu. Iya. Jadi Amin. kerja aku di sana 4 tahun, di 2 tahun pertama di space technology, teknologi luar angkasa. Elon Musk bukan? Belum ada Elon Musk waktu itu. Elon Musk masih baru bikin PayPal. Oh, itu proses bayar orang karo ya? PayPal. Jangan PIP dulu, Pak. PayPal. Itu Bas Grina kan? Untuk mata ini. Lele gitu kan. Ulah bahagia. PayPal itu punya orang karo. Musuh diseriusin, bercanda. Apa teknologi ruang angkasa berarti NASA? Customer kita NASA. Aku kerja di namanya Northrop Grumman Space Technology. Northrop Grumman itu yang kalau dulunya mereka bikin pesawat-pesawat rahasia. Hah? Pesawat rahasia dulu. Oh, berarti nggak boleh kasih steal tahu gitu. orang. Kayak dulu tahu Nggak boleh pesawat kasih siluman orang. yang bisa tapi steal. bisik-bisik. Kau kerja di mana? Jangan gue bilang-bilang ya. Sekitar aku. Yang Area 51 katanya waktu Iya, itu, iya. yang gitu. Nah, itu pesawat-pesawat spy-nya itu dulu mereka yang bikin. Pesawat pengintai. Pengintai. Ya Itu. steal gitu yang Ya. nggak, yang pesawat siluman yang nggak kedetek radar. Nah, tapi aku di space teknologinya waktu itu di microelectronics. Jadi microelectronics itu elektronik tapi kita bikinnya kayak pakai mikroskop. Oh, kayak tukang jam.
Iya betul. Iya, Tapi lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, Lebih Bang. kecil lagi. Jadi dia cara bikinnya pun kebalik sama foto. Kalau foto kan dulu kalau pakai two-style kan negatifnya ditembak jadi besar. Ya. Nah ini kebalikan, jadi didesain dari gede, Jadi ditembak kecil. jadi Dikecilin. dikecilin. Itu pakai emas, wah gila itu. Jago kali Abang berarti ya. Enggak juga, yang bikin yang jago. Aku cuma tukangnya aja. Kan situ Bang. Situ, tapi habis itu karena dia di clean lab dia. Jadi aku pakai jubah gitu, harus masuk ke ruangan ini. Kayak APD gitu, kayak APD karyawan gitu. umami lah ya. Iya. Iyalah. Bedanya tapi yang nggak ngobrolnya nyolok-nyolok tapi aku. cetek. Oh, kayak di film-film yang kalau lagi di lab biohazard yang begitu-begitu Iya, pernah film ini nggak sih Independence Day? Iya. Iya. Kan pas dia di area 51 katanya banyak yang pakai gitu putih-putih itu Iya. kayak gitu aku dulu. Itu anti radiasi gitu-gitu berarti baju. Anti statik. Oh, Jadi anti-statik. si elektronik ini nggak boleh kena statik sedikit pun gitu. Jadi kalau kena statik Biar dia tetap terbuang. netral lah gitu dianya. Terus ini kan kita kerjanya segini nih, dia tuh namanya wafer terbuat dari gas. Jadi gas dipadetin. Jadi kalau misalnya jatuh aja, hilang dia jadi gas. Oke. Dan itu harganya $10.000 belum dia apa-apain. Jadi pas kita main tuh Deg-degan ya. deg-degan karena kalau jatuh udah kelar 10.000. Pernah jatuh, Bang? Pernah awal-awal aja Awal-awal. Berarti kalian tuh sama kalian gak ada yang tahu ya dia siapa. Manggilnya, woi sini gitu ya berarti ya. Kelihatan Karena dari bentuk badan aja. Iya. Tambun. Tambun lagi namanya. juga di Orang sana. Bangururan. Bangururan. Aduh Bang Tambun. Kau minta dua sama apa Obeng sama Bang Tambun. Itu bajunya SML size-nya. Apa all size? Enggak, udah all size itu. Ada SMA ada. Karena ada yang gede banget. Orang Amerika kan gede-gede. Beli di Shopee berarti ya. Dan ya. Lah aku XXS misalnya. 2 tahun Kecil kali kemudian. aku. Habis 2 itu tahun kemudian kerja kerja di robotik perusahaan Jepang. Tapi di Amerika. Di Amerika tetap. Tapi tuh aku masih penasaran yang gas tadi. Kalau jatuh, Jadi kayak mana? Ganti nggak? Enggak. Jadi emang Ya kalau di sini kan karyawan supermarket hilang barang akhir bulan ganti. Nah, karena potong. waktu itu kebetulan aku di R&D-nya, di research and development-nya. Jadi kecil-kecil gitu masih kita bikinnya kayak banyak gitu. Ada 6 sampai 10. Jadi kalau pecah satu pun masih ada sisanya. Masih terhitung research and development yang gagal. Jadi masih ada di budgetnya itu untuk gagal. Tapi kita itu sebulan pertama kerja situ cuma mindahin si istilahnya wafer ya. Wafer itu mindahin aja. Jadi dia pakai ada namanya nyebutnya kayak wand itu vakum gitu. Sedotnya pindahin. Gitu. Nah, itu sebulan cuma gitu aja kerjanya. Mirip lagi suaranya. Ya. Mirip lagi gitu. Kayak nyoba sop. Kenapa ada cucuk-cucuknya? Gitu. 2 Tapi aku tahun. nggak kuat karena nggak bisa kemana-mana, di clean room aja nggak ada pergerakan. Jadi aku berhenti nyari kerjaan yang keluar. Tahun berapa tuh, Bang? 2004 sampai Dan 2006. Gaji Tapi Nah, kalau situ gaji kecil. UMR nggak Amerika kecil. 4 jutaan juga. Enggak, tergantung ini, tergantung. Paling kecilnya sekarang berapa ya? $12 per jam kalau nggak salah. 150.000. Kalau 10.000, sekarang kan 15.000. Iya. Ya, enggak inilah sebenarnya, enggak. Kalau untuk di sana tinggalnya nggak banyak. Iya. Itu. Cuma yang banyak duitnya yang setelah ini. Si aku robotik jadi- Jepang si robotik ini. Jepang ini. Kerjanya pun gampang kali. Apa itu, Bang? Kerja itu jadi aku kerja sama robot. Aku di bidang Ngelitihin robot? Enggak dong. Ini sih bener. Oh, robotnya lagi bikin robot Hotman Paris. Komputer nih maksudnya. Robot Hotman Paris. Jadi kita di Omnia ya. Enggak, aku tuh cuman programming, tapi program itu jadi tahu kalian binary code. Tahu, aku tahu. Orang ini nggak tahu lah. Binary code itu cuma 1010. Memang ya kami bodoh, iya yang pintar. Tapi memang program itu cuma 1010. Itu yang kalau Iya. dia selalu ada di film-film. Matrix tuh. Iya, di film-film. Matrix tuh kira-kira 1010 itu. Nah, itu cuman hidupin dari 0 ke 1 pluk gitu kerjanya. Habis itu di save memori barunya udah pulang. Gitu aja kerjaannya. Jadi mereka nggak boleh melakukan, yang punya nggak boleh, harus orang yang dari company-nya yang bikin gitu. Iya, supaya dia nggak tahu bahasanya, bahasa programnya di dalam. Itu kan gampang banget Codingnya, gitu. Tapi itu gajinya besar. Terakhir. Katanya gajinya unik lo ya, Bang? Enggak dong. Unik. Ini Belum Jepang. Jadi ini tiap kan bulan Jepang. inilah kau pakai ya. Ada Belum satu ada kemudian pemilik lewat ini itu. loh, kok ini Pak? Ya ini dari Sanyo. Ada kalau nggak salah Tamiya aku dikasih waktu itu. Inilah makanan tambahan dikasih dorayaki. Udah Remon. Sama Yoshinoya. Nah, kayak gitu. Udah Sampai gitu Yoshinoya. Tapi makan Tapi bener, aku makan Yoshinoya terus. Oh iya. Karena kan dulu Yoshinoya fast food gitu, jadi
aku kadang-kadang udah makan nih Yoshinoya cepet ya. Yang bisa yang nasi juga. Nasi Di sana aja. ada nasinya kan? Ada. Sama kan menunya Sama. kan? Nasi ya, Jepang. Jepang juga kenal teknologi Iya, nasi. tapi kalau Kentucky nggak ada nasinya. Kentucky nggak ada Iya, nasinya, nggak ada. ayam Nggak aja. ada. Nggak ada. Pokoknya semua burger-burgeran itu nggak ada nasi di sana. Yang beneran burger. Udah burger aja. Ayam ya ayam. Burger King nggak ada tuh. Nggak ada. Terus kenapa berhenti? Abang bilang enak. Iya. Nggak puas, nggak bahagia. Karena nggak ngerjain apa yang aku suka. Nggak work life balance gitu-gitu, nggak passionate Oh, istilahnya. work-life balance. Nggak passionate lah Itu istilahnya dia. ya. Aku punya balance tadi maksudnya. Nggak ada itu, biar masuk aja itu. Biar terkesan jaksel ya. Iya. Which is. Tapi aku dari kecil emang udah sukanya tuh seni. Kenapa? Dari umur 8 tahun aja Ikut tuh aku apa, udah- Bang? Indikasinya apa indikatornya dari kecil itu apa? Melukis sudah dari Enggak kecil? main musik. Jadi dari umur 6 tahun aku waktu itu punya saudara punya keyboard. drum. Main keyboard. Oh, Main kirain drum. keyboard. Karena tadi kan gini juga Gini kan. kali ya. Keyboard sama gini kan sama. Itu saudara, tapi kalau di rumah gendang karo ada lengkap. Tapi kan tung pang pang pung kayak ada bosen. Rada bosan. Tapi akhirnya aku punya drum, pas aku main drum secara natural aku udah bisa langsung. Itu umur 6-8 tahun. Terus Tanpa main ada yang ngajarin. tanpa ada yang ngajarin. Itu dia makanya aku mikir, ini kayaknya drum. Bakat alam. Bakat alam. Terus gitar punya, dulu kan kalau kita di Palembang tuh banyak lah saudara-saudara tinggal kan dari Medan kan, terus sekolah di Palembang, ada yang punya gitar, aku coba gitar. Bisa, terus aku beli dulu tuh tablet-tablet kayak MG, Bintang, MG. MG apa enggak tahu. Music and guitar itu loh. Nggak ada, Iya dulu nggak sih belum itu? ada. Ini tablet MBS. masih dulu banget nih, masih Langit tabloid Bintang, Kawanku, apalah gitu, gadis nggak ada. Gadisnya yang mau gunting-gunting posternya kok kan memang. Kalau majalah gadis. Itu di belakang itu ada Chord gitar gitu. lirik sama chordnya. Sama chordnya, ya. Aku belilah buku chord. Di situ aku belajar sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Aku beli. Oh, dari situlah Bang Jadi ngerasa aku pikir kayaknya emang aku anaknya seni gitu. Terus dulu di gereja pun drama. Aku nulis drama, bikin drama. Setiap kali aku bikin drama orang terhibur, ketawa. Jadi aku pikir ini udah natural. Dan aku setiap kali ngelakukan itu natural aja. Nggak terasa capeknya. Nggak terasa capeknya dan nggak terasa beban. Kalau orang kan, aku nggak mau drama, aku ini nih, bro berantem aku, gua aja gitu. Nah itu udah kerasa dari kecil tuh. Dari aku kecil, dari Indonesia, Jakarta, sampai di Amerika pun itu kerasa. Cuma memang karena bapakku terlalu sayang sama aku, nggak mau dia anak yang nggak jelas, yang penting sekolah dulu. Gitu. Dia bilang gitu, sekolah dulu, udah nanti dapat degree, terserah habis itu mau ngapain. Gitu. Setidak-tidaknya adalah alas modalnya degree itu. Setidaknya ada netnya, safety net. Jadi kalau misalnya jatuh masih bisa balik gitu. Nah tapi karena aku waktu udah lulus, aku tadi mau kelar lulus mau ngambil sekolah musik Di Amerika. Purwacaraka. Nggak ada di sana. Indra Aziz. Erwin Kutawa. Terus Pasti mahal itu biaya. Di ujung dunia. gitu. Mahal itu pasti biayanya Iya. kalau les karena dia harus ke Amerika kan. Kalau aku ke Jakarta. Berat di ongkos. Bener di ongkos. Nah itu aku mikirnya udahlah coba aja mau sekolah. Tapi mikir-mikir belum 4 tahun dapetin gelar Sarjana musik gitu. elektro engineering itu. Aku kira udah kerja dulu deh gitu. Ternyata selama 4 tahun nggak dapet bahagianya. Itulah yang memutuskan kayaknya aku harus ke Indonesia nih. Atau Nah, yang belum? memutuskan itu sebenarnya waktu 2004. Pertama kali aku pulang ke Indonesia itu setelah 10 tahun nggak balik-balik, 2004, aku pulang ke Indonesia untuk pelayanan. Maksudnya pertama kali setelah 2004 tuh itu ke Indonesia pulang dalam rangka Pelayanan sama Pelayanan? gereja. Jadi aku ke daerah-daerah timur waktu itu. Waktu itu kan Indonesia masih setelah yang kerusuhan itu. Iya. Bukan kerusuhan, kerusuhan. Poso. Poso ya. Itu kita ke situ. Nah, itulah aku mulai kita bikin kayak pertunjukan. pertunjukan. Di situ aku mikir kayak ternyata Indonesia butuh entertainment nih. Itu Butuh hiburan. kelompoknya dari Amerika atau Gereja Indonesia yang di Amerika. Diutus berarti ya kalian itu dari sana diutus untuk. Dikasih pilihan sebenarnya. Kita ada program mau ikut nggak gitu. Dan itu abang udah berhenti kerja tuh. Belum, 2004 baru lulus bahkan. Nah, itu tapi pertama kali aku ngeliat Indonesia. kayak Indonesia kayak butuh hiburan nih. Kayaknya aku bisa ngehibur. Terus adalah tiba-tiba suara-suara. Kalau kan orangnya ngikutin kata alam aja. Nah, tiba-tiba kayak ada suara kayak coba deh di Indonesia gitu. Tapi 2004 aku belum berani lah belum ya. berani Belum gitu. ada apa-apa ya dulu ya. Nah, dari situ jadi waktu aku engineering, malamnya aku rock and roll. Aku ngeband.
reguleran gitu. Di sana nggak ada reguleran, di sana ya tour aja. Jadi ada klub-klub gitu. Kita main di situ gitu. Kayak klub Live music gitu, live music. Ya konser. Berarti emang punya band di Amerika? Ada namanya sama Four Wall orang-orang dulu. bule? Enggak, sama orang-orang Indonesia yang lagi sekolah di Amerika. Apa namanya tadi, Bang? Four Wall. Four Wall. Empat tembok. 4 tembok, tapi nggak ada S-nya. Kalau harusnya kan Four Walls. Iya, Raja Mam. Ya aku nggak tahu dulu kan. Sia-sia udah 10 tahun di Amerika sia-sia. Salah juga. Mana namanya belajar A B C. Masalahnya kalau pakai Four Walls rasanya kayak es krim. Untuk pedal pop. Gitu kan. Jadi bawa lagu bahasa Indonesia tuh bahasa bahasa Inggris. Itulah makanya waktu itu udah bikin tur. Tiba-tiba 2005 datang Gigi ke Amerika. Gigi ke Amerika. sama Raffi. Bukan, ini dong. Gigi Band. Graham. Gigi Band. Gigi Band. Setan kau ya. Gigi Band. Sorry. Emang setan kau ya, kau ya. Gigi Band datang ke Amerika mau finir. Dua-dua setan ini ya. Ada otak dua-duanya ya. Datang Gigi. Mereka ngelihat kita tur bareng sempet. Kita Sebagai opener. Keren dong. Iya, ke Kok dia bisa tahu, bisa punya kontaknya Four Wall? kan kita komunitas musiknya kecil di Amerika. Jadi kalau ada yang masuk pasti Saling kenal musisi ya. pasti saling kenal gitu. Jadi kita diajak, mereka denger musik aku, ini bagus nih, kayaknya oke nih, coba di Indonesia deh gitu. Oh, Kang Arman tuh yang ngomong. Setelah gitu pulang berapa tahun kemudian slang ke Amerika. Wih. Abang opener Tur bareng lagi. Yang sama Oli, slangnya. Ada sponsor dia Oli waktu tur. Oh iya benar. Iya benar. Keren. Kencang kali ketawanya. Sama Oli ada kan sponsornya Oli kan? Ada. Kalau selain konser di Amerika, ada orang yang megang bendera nggak di belakang? Tapi ada waktu itu pas aku buka, orang Indonesia udah mabuk juga sama tetep. Turun kalian. Ada. Kok ditarik juga nggak? Enggak. Penontonnya ditarik nggak? Aku nonton lagi tuh. Sini kau. Soalnya itu sebelum selek juga anak itu, Bang. Bener. Iya. Kebetulan. Sama. Belum pula ada waktu itu, kalau aku terinspirasi, aku tarik dia ke atas. Tenang Glenn, udah aku sabarkan dia. Jangan, kalau seandainya udah ditarik sama Bang Tanta, aku nggak rame lagi. Iya. Pasti dibilang, Ikut. Ya benar. Tapi di sana juga ngomongnya, come here. Apa? Sir, Trailer. Lebih ke Melayu ya. Trailer. Tapi di Four Wall megang alat musik apa? Kan tadi bisa drum, bisa kita. Gitar vokal. Ya, jadi orang depannya lah. Kayak Iga Masardi. Betul. Iga Mas Ardi. Kayak beli kayak gitu-gitu. Dia pun kayak gitu ngomongnya slang. Enggak, slang. Jangan Dia aku bilang. Sorry. Tapi di sini. Dia. Kalau ini kau. Iya. Itu ngomongnya sama, musiknya bagus nih, coba deh ke Indonesia gitu. Jadi aku jadi merasa kayak, wah ini lebih Panggilan kenceng banget nih. Pertandanya. Tanda-tanda yang dari semesta kayaknya emang harus deh. Jadi aku Satu rombongan band. enggak, aku aja waktu itu. Loh, yang lainnya masih sekolah masalahnya. Tapi ada yang lulus, tapi sekarang dia jadi music producer. Jadi aku nggak bisa kurs sendiri. 2000 berapa tuh, Bang? 2008 pulang ke Indonesia pertama. 2008. Pada akhirnya. Pada akhirnya, setelah dari 2004 itu pulang pertama. Berarti kan pengen jadi musisi awalnya ya? Emang aku musisi, jadi 2008 tuh aku ngebawa si band aku nih, aku udah sempat bikin album segala macam. Waktu aku pulang sini mau aku sebarkan lagi Melayu. 2008. Oh, trennya. Kangen band. ST12. Sementara aku pop rock bahasa Inggris pula. Iya. Zaman itu nggak ada yang dengerin. Betul. Yang dimainin cuma di Trax FM doang. Iya. Udah. FM yang lain kagak ada yang main. Mau bikin band Melayu tapi bahasa Inggris juga agak enak ya. Agak susah. Agak susah ya. I love you. Tapi kangen band juga ada kan? Ya. Juminten kuliah di Washington. Kalau malam pergi ke Las Vegas. Itu tuh harusnya itu Iya, Amerika kali. Itu lirik kota Amerika bukan bahasa Inggris tapi. Itu mirip-mirip Jello ya, kayak London to Ibiza. 2008. Itulah mati aku habis itu. Mati. Jadi nggak ada musik, nggak udah harapan tinggi banget. Di musik ya. Sempet berantem sama bokap lagi Oh, kan. soal keputusan abang ini ya. Karena aku udah kerja sebagai engineer, udah hidup mapan.
tiba-tiba mau pulang jadi musisi, jadi seniman. Karena si pertanda-pertanda alam Pertanda tadi alam tadi aku disupport dengan pertanda-pertanda manusia yang dua band besar Indonesia ini terbesar bagus. Indonesia loh. Pada saat Ini itu bagus. ini bagus. Dan mereka bilang juga udah pulangnya nanti kita bantuin gitu kan. Udah aku pulang, coba-coba nggak ingat aku akhirnya ya udah deh, coba deh ke Gigi. Panggil Gigi, mereka juga nggak ada job. Arman Maulana jadi juri. Terus aku ngapain? Aku kemana guys? Aku kemana? Betul. Lagi rame-ramenya Kang Arman jadi juri tuh. Musisi-musisinya buka les. Aku jadi gimana? Kang Arman katanya, oh kamu coba deh ikut audisi aja. Mending. Tapi kalau bisa nyanyi apa segala macam, waktu itu belum syuting film dong. Belum. Kenapa nggak ikutan Audisi talent nyanyi search, gitu? audisi nyanyi? Nggak tahu aku waktu itu. Kayak gitu-gitu nggak ada kontaknya. Kalau seandainya tahu lah pada saat itu. Nggak mau juga. Iya sih. Suaraku jelek. Iya. Suaraku jelek jadi cuman teriak-teriak aja di panggung. Makanya nggak terkenal sampai sekarang. Musiknya. Tapi suaranya dari tadi juga bagus kok. Kalau dikit-dikit. Lah di Amerika Lagu juga, ketiga udah. di Amerika kan sempat drama musikal toh? Enggak dong. Drama musikal di sini ya. Oh di sini. Kalau suara capek itu perkara fisik aja Tan, latihan aja lagi. Makasih ya Bang. Tahu ya, siapa yang kecil ini ya. 2008 itu Lupa. Ada minum enak kali cerita sama Bang Tanta ini. Mau dingin apa enggak, Bang? Bang mau pakai es apa enggak Bang? Gak usah. Enggak usah pakai. Gak usah minum maksudnya. Gak usah pakai es, mau minum. 2008 datang Tapi ini teh manis ya? Iya, boleh emang apa? Ya enggak. Siapa tahu Kita setawa. minumnya Oh, enggak. Minum nyaman. Siapa tahu Bang maunya bukan itu. single malt. Tahu ini. Tahu aja terus. Selalu ya. Terus kebiasaanmu ini di Selalu ya. bawah. Oh, tuh kebiasaanku. Orang nggak tahu ini kebiasaan dia juga. Oh, ini dari sini. Originalnya di sini. Enggak usah. 2008 ke Indonesia. Cita-cita mau jadi musisi, rupanya job tidak datang. Apalah Iya. cara untuk survive? Maksudnya sempat kerja kah? Tapi atau itu sempat ngapain? Ben, sebelum itu Bang. Sekeras apa berantemnya sama Bapak? Lumayan keras karena kalau misalnya aku pun jadi Orang bapak tua, aku waktu ya. itu, aku pun marah juga sama anak umur 27. Tiba-tiba mau ninggalin kerjaan yang udah mapan, mau mulai dari nol jadi musisi. Kan goblok. Dan kerjanya di Amerika lagi. Di Amerika lagi, di mana orang-orang udah ngeliat kayak, wow, Amerika, aku ingin ke Amerika. Lah ih, si bodoh satu tiba-tiba mau Pulang ke pulang ke Indonesia. jadi seniman. Di umur 27. Lagi produktifnya tuh untuk. Bukan produktif, udah tua. Iya, maksudnya produktifnya di dunia kerja udah oke Iya. kalau nih. Untuk memulai karir di seni kan orang dari kecil biasanya. Iya. Kalian dari berapa? Kami Dari umur berapa? Kami dari 2011. Umur berapa? 32. Nah, kan? 20 berapa? 25 ya? 25. Iya, kami dari 21. Oh. Ya gitu-gitu masih oke. Ini tiba-tiba 27. Cuman memang Ribut ada tapi emang sama Bapak. Ribut. Sampai bikin film enggak? Enggak ada waktu itu masalahnya. Nggak, Belum kawan. menjual yang film Iya. kayak gitu. Soalnya kawan kami bikin film gara-gara ribut sama bapaknya. Karena nggak akrab sama bapaknya bikin film. Tapi udah sukses pun bikin film. Masih marahan. Masih. Cuma nasihatku gitu Bang, sama Bapak jangan sering berantem. Kenapa? Ini betul. Kayak betul kali ngomong kok. Harus kita menjaga hubungan baik karena bagaimanapun itu Bapak kita ceritanya. Marah dia. Dibantingnya es. Dibantingnya es kan. Tuh Tapi dibantingnya kalau es. kayak gitu nggak ada film. Iya betul. Iya kan. Oh sekeras itu Blessing Bang. in disguise. Kalau Iya bahasa sih. Inggris. Tapi wajar sih ngamuk ya Iya. Bapak ya. Wajar lah. Aku aja mikirnya nggak, tapi dia ngamuknya karena dia sayang. Iya, 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 Karena dia bakalan tahu nih bakalan ngaco. Iya. Mulai dari nol gimana sih? Kalau itu sebagai hobi oke lah mungkin disupport. Itu dia ya. bilang, udah hobi aja. Tengoklah penyanyi-penyanyi yang sempat bikin aku lumayan sakit hati waktu dia bilang banyak yang lebih jago dari Tanta di sana. Nggak genah hidupnya gitu. Terus ngapain aku harus disamain sama dia gitu kan. Tapi itu akan jadi pacuan. Iya, iya. Jadi pacuan aku untuk kayak aku bisa gitu. Oh, jadi bensin lah ya. Iya. 2000 itu yang kata Benny. Boleh. 2000 aku juga es ya Mas. sama Indomie aku ya. Itu Bang yang survive-nya kayak apa Bang? Cara 2008. survive-nya karena musik tidak menghasilkan. Jadi waktu itu aku lumayan banyak tabungan. Ah iya dolar kan pasti. Waktu itu tabungan masih banyak, tapi aku gara-gara Sama tabungan banyak baju Uniqlo kan. Oh masih tetap. Tamiya. Masih aja Uniqlo di bawah-bawah. Aku kira Uniqlo tuh Korea loh.
Iya, Jepang itu. Emang iya? Jepang, orang terkaya Jepang saat ini yang punya unik loh. Oh gitu. Karena dia unik. Unik loh. Jadi gagal. Enak juga bawa penonton tuh ternyata ya. Sekali lagi. Bagus. Udah gitu, nggak ngapa-ngapain aku. Karena makan dari uang tabungan. Tapi rumah tuh udah ya masih yang rumah sama Jakarta. Rumah keluarga untungnya ada. rumah keluarga. Jadi rumah bapak dulu pokoknya tempat aku kecil tuh di sini rumahnya. Komplek ini aku lahir pun di komplek yang sekarang ini. Belum pindah-pindah. Oh. Jadi tadinya mau dijual ternyata dibikin tol jadinya nggak jadi karena udah enak rumahnya sekarang. Iya. Nah, tapi waktu itu akhirnya aku habisin tabungan aku untuk memacu aku kerja. Alasannya itu, Bang. Alasannya. Mas bisa mundur dikit nggak? Nggak kelihatan tuh ada narasumbernya. Biar mau kerja, habisin tabungan aja lah ya. Biar Karena mau kerja. manusia itu kadang-kadang butuh tekanan itu Betul. untuk maju. Manusia kuat. Nah, Inul Pista. Jiwa-jiwa yang kuat. Inul Pista. Manusia hebat. Inul Pista. Jiwa-jiwa yang Nggak ada niat mancing ke situ. Ternyata kawan punya punchline di situ. ternyata itu lagunya Adam ya. Adam Suseno. Oh, lagu Inul ya. Inul ya, betul. Gitu. Abang habisin aja. Tahun berapa lah itu habis Bang? Berapa lama lah untuk menghabiskan itu? Bentar, sorry. Habisnya habis untuk hidup atau habis untuk... goblok-goblok aja jalan-jalan. Oh. Terus aku beli boneka-boneka Mampang. Itu namanya itu Bentar, ini boneka mampang atau beruk sih? Kayak orang hutan. kalau dia beli itu berarti dia usaha. Nambah malah tabungannya. Iya. Malah pusing, aduh gimana ini malah nambah. Orang kan nyetor ke dia Makin nggak jadinya. kerja aku. Jadi ya udah aku beliin collectible toys waktu itu designer toys. Iya. Terus aku baru pas udah habis duitnya baru nyesel. Kenapa nggak aku untuk beli motor gitu? Bisa Gojek kan? Belum ada waktu itu. Bisa Gojek. Motor kan motor gede ya, maksudnya. Jadi pada akhirnya aku jadi kemana-mana naik Metro Mini. Karena kayak semenjak naik Metro Mini itu baru mikir, "Aduh, kenapa nggak aku beli motor? Bodoh." Kenapa nggak dijual-jualin itu yang udah dibeli? Nggak tahu jualnya di mana. Udah jatuh harganya. Kupikir dulu bakalan jadi investment yang Limited, bagus. yang limited. Iya, karena collectible item gitu, Iya, collectible limited. item ya. Itulah. Nggak ada yang dibeli. nggak tahu. Itu dia intinya. Tamatan Amerika pun belum tentu tidak goblok ya. Lebih banyak orang bodoh di sana daripada di sini. Tapi paling enggak gobloknya itu khas Amerika. Yang penting bahasa Inggris nggak tahu. Kalau Bang Nanda bilang memang banyak goblok di sana lebih pintar di sini. Di sini pintar Bang, ini aja umur dia kali sama dia. Kan pintar namanya kan. Itu licik. Bukan pintar. Nah terus Bang habis struggle hilang habis duit, larinya ke Itu aku situ. seni peran. Itu aku sempat makan pun ke rumah om, ke rumah teman, saking nggak ada makan, nggak ada duit untuk dimakan. Itu posisi udah selek sama bapak ya? Udah, tapi nggak kasih tahu. Malu lah. Harga diri. Sorry Bang, Bapak di Amerika apa udah di Indonesia? Sekarang di Amerika semua masih. Oh, masih Keluarga aku luas. masih di sana semua. Bang di Amerika kartu keluarganya kayak mana Bang? Nggak ada. Laminating. Laminating itu Nggak juga. ada. Sekarang harus laminating, Nggak, karena nggak. cuma kertas kayak fotokopian gitu. Nggak. Kalau bikin KTP nggak harus ke camat Oh, nggak gitu, perlu ya? RT RW nggak, langsung aja udah. Kalau udah 18 pakai driver license udah selesai. Sorry Bang, ini agak Melenceng. melenceng. Kalau di sana orang Batak nikah pakai adat nggak? Pakai. Ada orang Banyak Amerika. kali orang Batak di sana. Ada nama daerahnya Loma Linda di California itu, nama daerah, nama kota. Batak semua. Orang di sana anak-anaknya cuma bisa bahasa Inggris sama bahasa Batak. Nggak bisa Bahasa Indonesia nggak bisa. Karena nenek-neneknya BTL kan. Batak tembak langsung cuma bisa bahasa Batak. Di sekolahnya bahasa Inggris. Udah, kalau kita aja bahasa Indonesia nggak bisa. Oh. Ada opungnya nanya pakai bahasa Batak, lancar bahasa Batak. Gitu kayak, gimana nih orang ini? Pesta, berarti Abang kalau mau cari saksang ke pesta? Adalah semua di sana. Gila ya, di Amerika ya. Dan daerah itu nanya gini, this is your pen, oh lo. Dan di sana katanya ler. Iya. Melenceng lagi sedikit Bang. Sinamot di sana dolar apa rupiah? Apa ya? Sinamot. Sinamot. Mahar. Uang mahar. Uang Oh, dolar lah. Dolar lah. Kuliah menikah, maharnya sinamotnya dolar. 100 gitu. Pemain keyboardnya ada? Enggak ada. Ada. Ada, dikasih Ada. juga di apa Ada. istilahnya?
Iya. Di Sawer. Di Sawer. Kan pemain keyboard. Keyboard Ada, gitu ya. ada. Dan katanya di sana awinya root beer-nya tuh tua ya katanya. Lagu-lagu. Aduh, Sebentar, ada tamu. Oh iya, ini tamu. Ini tamu tetap. Ini tamu tetap. Ini host kelima, Bang. Nah, berkaitan dengan kucing putih ini, dia juga punya anak bulu putih juga. Anjing kan? Anjing. Anjing dia tuh nggak pernah selalu bengong karena malamut. Malamun. Malamun jauh, terbang tinggi. Ke kucing, belum cerita tadi ke filmnya. Oh iya ke film. Yang struggle tadi asal Udah habis duit. Untungnya aku kenal sama Daniel Mananta. Kenal dari? Keyboardisku teman SD-nya. Oh, keyboardis abang yang di Amerika itu. Iya, cuman waktu itu sempat udah pulang. Jadi aku dikenalin, sempat dia ngasih waktu masih BBM casting untuk VJ. musikal. Oh, musik. Terus dia pikir, ini ada musikal kayaknya cocok buat lu. Coba deh. Ya udah aku datang. Aku nggak ngerti, udah nggak ada duit ya, nggak nothing tulus lah. Ya udah aku casting Gita Cinta The Musical. Itulah. Di situ aku masih gimbal rambut. Terus sempat mikir, apalah ini kan dapat nggak ya? Ada dapat ya, itulah pertama kali secara profesional aku kerja di dunia entertainment di Gita Cinta The Musical ini. Gaji aku waktu itu 12 juta untuk 6 bulan. Di bawah UMR ya. 12 juta 6 bulan. 2 juta berarti sebulan. Iya. Mending mindahin 0 ke 1. Dolar. Tapi aku bahagianya minta ampun waktu ngerjain. Walaupun makan duit ngap-ngapan tiap bulannya 2 juta itu, dan waktu itu aku masih Amerika kan, jadi pakai taksi kemana-mana. Taksinya 3 juta sebulan, gajinya 2 juta sebulan. Makan mungkin ada makanan kota. Jadi kalau lebih aku bawa pulang. Tapi pulang naik taksi. Sampai akhirnya aku bilang sama produsernya, aku nggak cukup duitnya. Akhirnya aku ada beberapa yang kismin itu, termasuk Gilang Dirga, masih miskin di situ. Kita disewain Apartemen, kos. rumah Kontrakan gitu. dekat Senayan, ditatain di Senayan, di Patimura itu. Udah gitu tidur situ, jadi kita jalan kaki sana gitu. Karena Itu udah pertama tuh. itu pertama. Kira udah didekatkan gitu naik taksi juga dia. Memang tantang nggak ada nyotakmu. Tapi itu ketika berangkat tuh excited banget, nggak ada capeknya. Walaupun latihannya di track-trackin sama Kak Ari Tulang, waktu itu sutradaranya Ari Tulang kan. Ari Tulang kan terkenal dengan track. Sempat kali aku di koreo gitu, tanganku dipukul. Pak, dia bilang, tangan lu terlalu pendek untuk jadi penari. Terus kayak, siapa yang mau jadi penari? Aku cuma mau cari duit. Enggaknya aku nyari penari. Tapi abis itu langsung puas, happy gitu. Beda dengan waktu yang digaji dolar 0101 itu ya. 0101. Itu udah kayak robot juga di kantor. Aku nggak ada kantornya, cuman aku ke customer. Itu sampai itu tuh keluar rumah pun udah jalan jamnya, udah digaji aku. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi ada satu, kalau misalnya aku ada customer di Meksiko, itu perjalanannya bisa 4 jam aku nyetir. Itu udah selama 4 jam itu jalan duit. Gini aja Sampai kok. Meksiko cuma Gini bang, gracias. Gini, gracias. Gini bang, gini udah ada duitmu tuh. udah, buka pintu. Jalan terus. Dolar. Wajar sih bapaknya marah. Wajar. Dia dapat dapat masuk duitnya. Karena Duit bersihnya di masuk. luar ya. Begitu jalan kan Wajar sih masuk. bapaknya marah Indonesia, ya. 2 juta sebulan. 2 juta. Udah bebancian. Oh, karakternya bebancian. Enggak kan, tapi lari kan gitu. Jadi ya gitu, cuma pada akhirnya ya emang entertainment lah udah dunianya. Dan lucunya film pertamaku itu Soekarno kan. Soekarno, ya, yang benar ya. karakter. Itu dia ngelihat si casting directornya ngelihat aku di Gita Cinta yang pertama itu. Makanya aku bilang sama orang-orang, apapun kerjaan kalian, sekecil apapun, give your best. Lu nggak tahu siapa yang lihat. Iya. Terima kasih semua. Closing. Kenapa langsung closing? Tadi filmnya bilang Soekarno. Tapi kalau yang jadi ekstras atau figuran di Serigala, Oh, bukan Serigala dong. The Raid. The Raid. Oh iya, tunggu. Ada dari 2.
Dread Belum 2. ada tahu kalian. Ini waktu kalian nonton, kalian belum ada kenal sama aku kan, jadi nggak kelihatan. Kalau kalian nonton sekarang, ada. Oh, ada Bang Di antara Tanta. 100 orang yang di lumpur-lumpur itu, ada aku salah satu ini gitu. Itu duluan itu apa Soekarno? Syutingnya sebenarnya duluan itu, tayangnya duluan Soekarno. Oh. Gitu. Makanya aku sekarang kalau tiap kali tanya film pertama apa ya Soekarno. Tapi kalau misalnya bener-bener syuting Syuting pertama pertama. kali itu jadi bayangan. Tahu bayangan? Mana sih jadi bayangan? Ini, ada di filmnya Mas Riri Riza. Judulnya? Judulnya Pesan dari Samudra. Ini apa namanya untuk warning tentang tsunami. Gitu lah. Waktu itu lagi zaman-zaman tsunami, jadi bikin ini tentang tsunami. Apa sih namanya itu? Apa masyarakat? Iklan layanan masyarakat. Kayak gitu. Tapi dia bikin film. Kerja sama PMI. Itu aku jadi ada satu scene. Tanta, udah dari sini jalan ke sana ya. Siap. Udah jalan dengan yakin ya. Wah, mana kameranya ini kan? Nggak ada. Pas lihat di bawah scene-nya, pas aku lihat beneran bayangan. Bayangin hitam aja kakiku gini tuh. Jadi shotnya ke sini, abang jalan di atas itu. Bayangan aja. Jadi Emang mau ambil bayangan kaki gitu. Iya, itu Jadi aku. nge-follow bayangan. nggak nge-follow aku pun follow Mas Lukman Sardi. Di belakangnya ada kaki tuk. Tapi waktu itu bayangan bukan kakiku ya, bayangannya aja. di make up. Di make up. Buat apa ya? Ya masalahnya di make up dan dipasangin clip on ya. Klip aja enggak lah. Oh, nggak biarin clip on. Tapi di follow sama Bung. Ngapain kamu follow aku? Seorang Tanta Ginting, teman-teman. Tapi di situ ada yang jadi di bayangan-bayangan itu ada juga si Dea Panendra. Oh dia. Itu awal-awal dia juga. Barengan kita. Bayangan juga dia. Bayangan juga. Make up kita juga. Make up. Bahkan lebih proper diganti, dikasih wardrobe kan. Ganti baju lagi. Baju dia. Padahal hari yang sama. Panendra. Nah itu sekarang dia jadi pemenang Piala Citra. Makanya abang kalau secara hubungan sama dia tuh paling deket ya, karena dari dulu udah sama ya. Betul. Iya. Kita susah-susah bareng. Beneran susah bareng. Teman senasib lah, seangkatan gitu. Teman sebayangan. Iya, teman sebayangan. Kita sempat jadi ini bokeh, tau bokeh kan? Iya, Kabur-kabur iya, itu iya, bener iya. itu. Jadi kalau yang blur-blur itu, nah itu pernah aku kayak gitu. Itu pertama kali aku syuting. Yang kedua baru si The Raid itu. Itu feel-nya juga terasa bahagia juga ya, nggak ada Bahagia. beban ya. Nunggu pun bahagia aku. Yang The Raid itu juga. Wih, The Raid itu enggak? Kan udah nonton The Raid 2 kan? Udah. Yang adegan di lumpur berantem di Berantem penjara. di lapangan Iya. penjara. Itu kan kayak cuma 5 menit. Lapangan penjara tuh ya? Iya, Iya, lapangan penjara. 4-5 menit lah ya. Iya. Syuting kita 10 hari. Iya, itu lama kali tuh. 10 hari di tempat itu tuh apa sih benteng terus di atasnya ditutup untuk bikin apa namanya nih si Lumpurnya. diffuser Ya. ini ditutup atas, jadi kita nafas ngap-ngapan. Kita harus action, masih ada luka nih. Ini dari The Raid nih. Jadi dibanting aku scene-nya. Ternyata yang dibanting itu harusnya stun. Waktu aku ditawarin sama Kang Yayan, bilang, "Tanta, kamu bisa nggak kalau dibanting?" Aku iya aja. Bisa. Nggak tahu, ternyata jadi scene-nya aku dipukul sama Iko, gas perut, aku dibuang sama di belakang. Oh, kena suplek. Iya. Terus aku kan begini, shot. Kan kalau misalnya buat jatuh itu kan cara safety-nya kan harus Safety-nya, megang gitu iya. kan. Berat. Nah itu kan lumpur, jadi ceritanya hujan-hujan. Di awal masih oke, prak take ke 6 ke 7 Kering. udah mulai enggak, mending kering jadi apa namanya? Basah, Pasir jadi gitu. lembek. Lembek. Pas aku gini prak jatuh kena batu-batu di dalamnya. Oh. Apa, aspal lah, baunya kan aspal. Iya, iya. Karena lumpurnya lumpur buatan. Udah mulai terkikis lumpur buatannya. Itu dia, udah mulai becek jadinya kan. Cerot, darah sungsut. Tapi Kang Yayan datang, keren. Ya keren kau bilang. Memang darahnya yang keren. Itu saya tunggu 6 kali. Itu nggak darah-darah. Nggak emosi bang, tangkap aja Kang Yayan, balikin. Nggak Dibalas kuat lagi, kalau dibalas lagi sama Kang Yayan. Dia pukul ini nggak gerak. Kuat keras sekali dia tuh badannya. Bagus. Bener. Ya kan memang cuma darahnya yang diambil. Sama kayak bayanganmu kemarin. Itu. Alas itu bintang kita mau lewat tuh. Iya. Nah, tapi itu yang aku pelajari juga di dunia entertainment, khususnya acting, attitude apa ya? Sikap, perilaku. Sikap perilaku kita di set itu Di penting set, banget. betul. Ya. Karena aku di situ, aku bisa bilang satu-satunya yang setiap pagi kita tuh ini gila sih emang syuting waktu itu gila. Bangun jam 3. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh, sarapan jam 4, pakaian baju siap-siap jam 6 kita syuting. Langsung take tuh jam 6 tuh. Langsung take. Itu ya, terus makan siangnya baru jam 1. Jadi sarapan jam 4, makan siang jam 1. Nah, tapi itu aku selalu tiap pagi jam 6, jam setengah 6 aku udah di set, aku
vocalizing, nyanyi-nyanyi, pokoknya karena aku happy gitu. Ternyata dilihat sama orang. Ternyata dilihat sama salah satu Astrada fightingnya, dan mereka ternyata aku jadi omongan. Jadi waktu di saat Timo Cahyanto bikin The Night Come For Us. Oh, Night Come For Us. Yang pertama itu kan sempat sama Gareth Evans bikinnya kan. Oh iya. Itu dia nelpon aku. Dia bilang, "Tanta, gua belum nonton film lu yang Soekarno, tapi gua denger banyak hal-hal bagus dari si Astrada yang tadi. Tentang lu. Jadi gara-gara itu gua pengen kerja sama lu. Yuk ketemu." Kucing kau. Iya, bener. Memang kucing. Datang, gua mau meeting sama lu. Ya, aku nggak tahu apa kan. Tapi Timo aku ngefans banget sama dia. Gila anjir. Pas gua datang, gua meetingnya tuh sama apa? Sama Joe Taslim. Waktu itu dia lebih terkenal Joe Taslim gitu. Udah aku di meeting, bertiga kita meeting untuk film The Night Come For Us itu. Dan dia bilang, gara-gara attitude lu doang, gua mau kerja sama lu. Berantem mah nggak jago karena nggak ada basic kan. Pokoknya segala macam nggak diliatin sama dia. Yang penting udah. Ini kebiasaan waktu yang di The Raid itu. Enggak, itu ini. Iya, The Raid 2 itu yang The Raid karena 10 hari syuting itulah. Iya. Tiap pagi aku nyanyi di situ, nggak nyanyi ya, nggak selalu nyanyi. Happy lah pokoknya. Selalu happy, selalu yang di mana yang lain udah habis sarapan tidur lagi. Mereka aku udah siap-siap sana ngeliat Pak gitu. Ternyata itu matters, penting banget. Jadi makanya untuk yang anak-anak muda waktu itu banyak kali yang nanya aku gimana cara ini, attitude nomor satu. Karena dunia film tuh sempit, kecil banget. Ternyata mereka ngomong gitu. Oh, pemain film ada attitude yang kurang baik? Oh, mana ada? banyak. Wah, Kalau sutradara kan pasti lebih inilah. Bagus, ngelemparnya cantik. Kalau aku nggak tahu, aku cuma dikit. Aku sih yang paling benci sama karakter Sahat itu yang main. Nggak ada otak. Kalau itu aku emang iya. Sama on time. On time ya. Itu penting banget, penting. Itu aku belajar dari Mas siapa namanya? Kak Ari Tulang. Dari tulang. Itu sempat kita tuh kalau telat di kita itu sampai bener-bener deg-degan gitu kalau. Ide bagus itu buat diaga lain. Manggil Ari Tulang? Enggak, bukan kalau telat. Oh iya. Track-trackin. Betul. Bisa dicoba? Bisa. Kalau nggak keren jadinya paling hancur. Coba aku ini ke diri aku sendiri. Baru mau aku bilang kalau ketua siap diteriak-teriakin ya nggak apa-apa. Udah langsung sadar diri. Tapi Bang, kan secara perjalanan sampai sekarang tuh film Abang udah banyak lah ya. 50. 50. Yang udah berhenti berhitung itu? Atau masih terus dihitung? Masih terus dihitung. Oh, karena ada yang udah setelah 50 nggak kuhitung lagi jadinya. 50. Iya, 50. Masih hitung aku. Dari yang menurut Abang paling kayaknya ini akhirnya aku di sini gitu. Di titik mana, Bang? Akhirnya aku yakin nih bahwa sebenarnya yang film pertama lah. Dari awal ya. Karena film pertama itu Soekarno itu titik penentuan. Kunci. Karena aku dikasih perannya. Jadi siapa sih Abang di situ? Syahrir. Syahrir. Kemerdekaan Indonesia itu kan ceritanya tentang 3 serangkai ini. Iya. Soekarno, Hatta dan Syahrir. Iya. Nah, di film ini digambarkannya Soekarno menggebu-gebu untuk sama Jepang. Iya. Yang si Syahrir ngomongnya menggebu-gebu kita aja, udah nggak usah Jepang, ngapain ikut Jepang. Hatta tengah-tengahnya. Berarti kan aku perannya harus meng-counter emosinya Soekarno di film ini. Suara itu siapa? Aryo Bayu. Nah, Aryo Bayu dia Shakespearean dari London, udah terkenal lah gitu kan. Terus yang jadi Hattanya Lukman Sardi, legendaris. Tiba-tiba yang jadi Syahrir, Tante Ginting siapa? Ini Tante Ginting. Itu pertama role dapat banyak ya? Yang ada karakter, yang ada namanya. Iya, kalau itu kan kalau ekstras berapa gitu. Bayangan 1, bayangan 2. Ada Napi di botol minumnya ada namanya. Iya. Ada di tempat tunggunya pun beda. Ada. Dapat kursi Soleil. Belum ada waktu itu pun. Berarti Abang lah yang lumayan berani ngelawan Soekarno ya waktu itu ya. Di film. Iya. Bukan di asli. Tapi Cita Syahrirnya. Bangga, udah 50 film. Bagaimana lah? Ada satu pertanyaanku, bagaimana hubungan dengan Bapak yang menolak? Sebenarnya dari Gita Cinta itulah, pas udah Gita Cinta kan waktu itu untungnya puji Tuhan sukses. Iya. Dan orang tua nonton pertunjukannya? Nggak nonton, mereka di sana. Tapi dengar kan berita. Gaungnya dengar. Gaungnya dengar, Bapak kan ngeliatin terus. Nah,
sebenarnya yang ada Itu tadi komputer Bapak. bukan bapakku Ininya kayak udah otomatis ya. Karena biasa kerja Padahal begini. kan gini main handphone. Di sini. Oh, enggak, Bapak searching. komputer. Di warnet Amerika. Di warnet Amerika. Ambil paket malam. Lambang dolphin. Main point blank. tapi bapakku tuh ya kerja kerasnya gila-gilaan loh. Jadi waktu dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dia pindah ke Ternyata itu menurun kabar. dia pindah ke Amerika karena udah ya Indonesia juga waktu itu udah nggak kondusif. Dia pindah ke Amerika. Dia padahal dia punya gelar S1, Master, S2 segala macem. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nggak bisa dapat kerja. Selalu dapat kerja posisi yang bagus, tapi nggak bisa komunikasi. Pada akhirnya dia bikin CV-nya dihapus semua. Jadi nggak ada, cuman nama, alamat, udah itu aja. Akhirnya dia kerja jadi sorry ya begini lagi. Jadi ini apa? Sorry ya begini lagi. Data entry. Data entry di bank. Jadi dulu kan Admin. nggak admin. Dulu bank itu kan tulis di ini baru dimasukin. Iya. Nah, dia tukang apanya. masukin Dia lah, tukang yang masukin lihat. datanya. Data berapa orang masukin duit ke bank. Itu kerjanya dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Karena Perjuangan bapak aku itu. Karena untuk masukin menghidup. itu tuh harus di luar jam kerja. Makanya Iya, jam setelah 1 malam. selesai, Iya, ntar iya. jatuh malam, besok baru kita bisa cek kan. Kalau dulu kan gitu kan, kalau sekarang kan enggak, sekarang udah. Itu tuh mulai karir kerja di Amerikanya. Iya. Karena ya mau nggak mau dia harus kerja kan. Iya. Itu kerja pertamanya dia demi menghidupkan keluarganya. Nah, Karena udah dapat si green card ini. Karena anak-anaknya pun dari sana, tapi udah nggak kerja lagi di Indonesia. Nah. Dan harga dolar waktu itu melonjak jadi 20.000. Dari yang pas kita pindah itu cuma 2.000. Oh. Satu-satunya cara kalau misalnya pakai rupiah nggak mungkin bisa. Dia akhirnya Nggak kerasa kan jual, duitnya. iya jual tanahnya lah di mana gitu segala macem. Abis itu dia ke Amerika, kerja di Amerika harus dolar gajinya. Kalau nggak biar bisa. terasa. 20.000. Iya. Gila dari 2.000 tiba-tiba naik ke 20.000 gimana? Setelah bisa bahasa Inggris akhirnya sombong lagi tuh, gelar taruh lagi semuanya. Tapi iya, enggak. Dia belajar programming. Oh. Dia mempelajari dia nge-teach diri Coding sendiri. lah ya. Coding. Di umur Tahu berapa? Udah 50 masih mau lagi dia mulai lagi untuk 60. belajar. Mulai lagi masuk lagi ke sekolah kerja. Tadinya ada saudara kerja di private school. Terus butuh program. Dia tahu bapakku bisa bikin program, dia nanya, bisa nggak bikin kayak gini-gini? Dibikinnya, dikasih. Suka sekolahnya, terus minta lagi program, dibikin lagi bisa. Akhirnya bapakku di-hire ke sekolah itu. Jadi programmer tetapnya di sana. Perjuangan dia. perjuangan. Nah, itu di situ aku belajar lah bahwa mau sampai mulai dari nol jatuh sehancur apapun, kalau tutus atendu serius, Serius hatinya. Pendiriannya teguh. itu Keluar karonya. tutus atendu. Nah, itu lu serius, lu bisa melakukan apa aja, lu bisa sukses gitu. Makanya itulah gue belajar, makanya waktu gue di sini walaupun udah sampai bokeh, sampai nggak ada kerjaan, gue nggak putus asa, udah kerja aja terus dan ternyata ya puji Tuhan dapet. Gara-gara Gita apa tadi? Kita cinta. Kita cinta Cita-cita itu Bapak tahu dengar beritanya mulai setuju dia. mau setuju karena dia pikir waktu awal itu aku tuh cuma Ngeband. mau santai-santai aja di Indonesia. Oh, takutnya nggak terlalu seriusnya ini hobinya. Iya, saya gitu. Ini Ini biasa. mau- Paling cuma setahun 2 tahun aja ini. Berkolong-kolong aja nih kerjanya Iya. gitu di. Sama Bapak juga tahu karena Gita Cinta ini beritanya bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggrisnya kurang. Iya. Kalau bahasa Inggris nggak kebaca ya. Nggak kebaca ya. Iya. Gitu. Dari situ baru dia akhirnya ngeliat, oh ini anak serius. Ternyata pendirian teguhnya itu turun juga. Baru di situ. Bang support. Tanto. Dan Bapak pernah balik ke Indonesia nggak, Bang? Pernah. Tapi yang pernah nonton aku musikal itu Mama. Oh, Mama. Mama sempat pulang sama sendirian waktu itu. Sempat nonton musikal. Nah, Tapi itu. mereka nontonin filmmu nggak, Bang? nonton. Di sana. Oh. Kan kayak Soekarno kan ada di Netflix, Netflix Iya, gitu. nonton. Nah, kalau dulu sempat ya DVD beliin bawa ke sana. Oh, gitu. Waktu masih zaman ada DVD. Iya. Sekarang ya tinggal nunggu ini. Di paling OTT. Di OTT. Di OTT. Kayak sekarang series-series Karena nggak ada Sinopolis Amerika ya. nggak ada. Iya. XX1 pun nggak ada. Di Amerika bioskopnya apa sih? Beda-beda ya? Beda, tiap daerah jaringannya beda. AMC, Iya. 21. Di Amerika 21 bioskopnya. Kok jadi bahasa Kalau di sini Indonesia? kan 21.
Gitu. Oh, di sana tiap provinsi beda-beda ya? Beda-beda. Tapi yang bikin aku juga pengen pulang ke Indonesia karena itu yang 2004 itu, karena menurut aku kalau kita punya potensi untuk hiburlah rakyatmu sendiri. Betul. Karena waktu itu yang bikin aku juga mau pulang, salah satunya ada yang ngomong Frankie Sihombing. Bapaknya Petra Sihombing. Waktu itu dia sempat ke Amerika, dia bilang gini, ngapain kau jadi tikus di negeri orang kalau lu bisa jadi singa di negeri sendiri? Oh, bedan kali Batak. Biar kali jadi tuh. kambing di kampung halaman, di kampung sendiri, kampung sendiri, asal jadi banteng di perantauan. Anak Medan doa kawan. Makanya jadi nggak usah lah Kenapa lirik lagu? anak Medan dong kawan. Gitu lagi dia ngomong, Bang. Jadi nggak usah lah keluar negeri. Udah Iya, di sini iya, aja iya. kita bangun negeri kita hibur negeri kita sendiri gitu. Bang, dulu tuh kan ada kayak gini ya, ada istilahnya kayak kalau udah film, kadang-kadang jangan main sinetron lah, jangan main inilah, main ini. Abang ada kepikiran itu nggak dulu tuh? Mengeksklusifkan diri. Bukan gitu, kadang-kadang juga kan Menjaga kalau udah di TV, Menjaga, iya. Quality. Jadi gini, banyak Gua enggak lah. enggak kalau udah di TV waktunya biasanya kan. Laku juga. Bukan kan? gak laku. Banyakin aja film biar waktu sinetron banting harga mahal. Tapi orang sinetron kadang nggak, yang aku pengen banget sinetron. Iya. Karena aku butuh duit. Oh, dengar ini banyak yang nonton. Oh, Tanta besok calling-calling. Enggak, tapi mereka malah takut. Itu yang aku dengar sendiri dari orang-orang sinetron karena pola kerja kan beda. Mereka takut yang orang film tidak terbiasa dengan pola kerjanya di sinetron. Karena sinetron kan kadang-kadang skrip aja baru datangnya sejam Sebelum mulai take. Iya, Jadi benar-benar kita tuh bisa nunggu karena skrip belum datang. Skrip belum datang, ya betul. Nah itu biasanya kalau mereka nge-hire orang-orang film, itu orang-orang film biasanya selalu teriak-teriak. Iya. Gitu. Jadi untuk mengeliminasi Problem di kejadian kayak gitu, mereka makanya mereka nggak mau pakai orang film. Yang itu yang aku dengar dari mereka sendiri. Tapi di situ kan stripping. Berarti Abang Tapi- mengorbankan untuk tidak ngambil film dong? Itu sitcom. Apa namanya? Agak Ininya beda. filmis lah, agak filmis. Sangat filmis iya. justru. Skenario sudah lengkap. Karena mereka udah per season kan. Iya, iya. Gitu. Kalau sekarang istilahnya series lah. Iya, treatmentnya juga bagus. Treatmentnya beda banget. Dan emang waktu itu Mas Tama pengen bikin itu sesuatu yang berbeda. Kan Net di awal-awal pengen membedakan kelasnya gitu kan. Oh, pengen beda. Yang lain. Pengen beda pasarnya. Nah, kalau pengen beda TV One. Oh, Emang iya. Belum beda. Beda. Nggak mungkin mau ngambil pasarnya beda. Kalau TV lain kan CD gitu. Net mau A, B sama A kelasnya Iya kayak gitu. betul. Ngambil Waktu itu pasarnya gitu diomonginnya beda. kayak gitu. Film terbaik Indonesia versi Tanta Ginting. Film Indonesia? Film yang ada dia atau film Indonesia Iya, bebas? film nggak ada dia bebas. Nanti dibilang ngeri-ngeri sedap. Kau bodoh kau tanya di sini. Yang ada dia. Ya. Pasti itu Harusnya nanti. ada Karena ngeri-ngeri ngerasa sedap. Harusnya ada ngeri sedap. Medan juga nya. Betul ya. Film nomor satunya pasti Jamin Ginting. Aku nggak ada di situ. Itu gara-gara film itu semua orang Karo nelpon aku. Kok nggak main kau gitu? Kok nggak ada orang Karonya di situ? Vino katanya. Cuma aku bilang sama dia, gini, yang jadi Likas itu kan siapa? Atika Siolan. Atik Siluan. Kalau aku jadi Jamin Gintingnya, kayak gini lah. Likas. Gini aku. tiga nafas, Tiga nafas. Kalau aku film favoritku yang abang ada itu Tiga Darah. Tiga darah. Oh, Tiga Darah yang sama Adipati sama Tora. Iya, Tiga Darah. Itu pun yang bikin aku lebih ke kayak aku dulu kan punya masalah kepercayaan diri dengan tinggi aku. Kan ya kalau di dunia entertainment ini harus tinggi ganteng gitu. Aku santai. Aku banyak filmnya enggak kan? Enggak sih. Mungkin gara-gara itu. Lah ya kalau nggak karena kawan yang banyak temen sedap juga nggak mau nggak jadi pakai. Enggak lah. Film kita pertama kan kita kan pernah satu film. Iya, tapi kan itu Nah, tapi Fly ya, Fly. bukan. Surga yang tadi dulu. Surga. Oh, SCTD. Nah, film Respect apa? Bang Tanta. Aku sempat pernah juga satu film Bang Tanta. Gimana film itu? Ya nggak jadi tayang. Kok nggak jadi tayang? Nggak jadi Nggak tayang. selesai. Nggak Nggak selesai syuting. Udah 10 hari aja udah. Habis itu ditinggal kami. Kita akan bikin 10 film. Satu film enggak selesai. Iya, ini hanya udah potong tumpeng. Ini kita bakal bikin 10 film tahun ini. Ini film pertama kita. Lancar. 10 hari. Masih ada sisa 12 hari lagi. Tidak disutingkan. Dan katanya Itulah dunia perfilman Indonesia. sisanya tayang di Instagram katanya. Di Insta story. Oh, Instagram. Terkait tinggi badan tadi, terus Jadi kenapa? waktu itu aku sempat ini sampai akhirnya ternyata yang dilihat orang pada akhirnya
ya skill kita. Iya, udah. iya. Kalau kau bagus, ya itu akhirnya 3 darah itu bisa diini sama Tara dan Adipati. Ya gitulah mereka berdua tinggi banget. Mas, sorry sekali lagi mundur ya. Saya seru Mas ngobrol sama dia. Ya tapi jangan nge-back gitu juga dong. Kenapa 3 darah? Kenapa 3 darah? Karena aku kan waktu itu belum kenal abang di situ, belum tahu. Pas aku nonton tuh, ini si orang siapa ya? Kok mainnya bagus sekali gitu. Selalu bagus yang terakhir aja itu yang dia jadi pengacara. Jack Daniel. Itu bagus sekali loh. Series. Iya. Oh, Yang sama mamanya kakak kita. Yang jadi kembar. Iya. mamanya kakak kalian, mamanya kakak. Iya. Lucu kali dia tuh, nggak bisa tahan ketawa. Anda juga lucu sekali dong. Iya. Terima kasih. Jack Daniel kan itu. Jack Daniel. Jual minuman. Kalau aku apa ya? Apa yang abang paling favorit kan dari yang udah dibikin selama ini? Karena beda-beda sih. Aku suka semua. Top 3 lah, top 3. Berangkat capek kali ya. Karena Road movie ya. Road trip itu ya, filmnya sih bagus, cuman buatnya nggak. Buatnya capek ya. Orang scene traveling mobil aja 1 scene 2 scene capek. Ini apalagi sepanjang film. Film gitu. Udah itu tempatnya susah-susah lagi kan ada ke Ijen. Waduh. Apa ya? Soekarno. Alif Lamim. Wah iya itu film bagus ya. Alif Lamim Anggi Umbara. Anggi Umbara. Itu kontroversinya. Iya. Sama aku suka denger Skakmat ya. Ada film Skakmat Iya, itu sama Hana Al Rashid sama Kang Cecep. Action tapi komedi absurd gitu. Aku suka itu komedi absurd. Dan makanya aku bilang sama semua stand up ini kali aku bikin drama semua. Bikinlah komedi yang absurd. Produsernya nggak mau. Gak ada emang duitnya. Yang nonton Pengen bikin kayak yang Stephen Chow gitu-gitu kan. Itu kan lucu banget. Nggak di ACC. Sama produsernya nggak di ACC. Tolonglah. Ide bagus, bisa dibikin horor nggak? Oh ini komedi absurd bagus, tapi di tengah film ada kuntilanak ya. Aduh, itu. Tapi emang setiap film aku tuh selalu ngambil film kalau misalnya sutradaranya aku belum pernah kerja sama, itu udah 80% yes. Karena pengen nyoba. Karena aku pengen itulah tempat aku belajar. Makanya kenapa orang bilang kok Tante banyak kali ngambil ini. Kenapa ngambil film kayak gini? Kenapa sutradara? Karena aku belum pernah kerja sama sutradaranya. Mau filmnya nanti pada akhir. Karena kan film kan kerja kolektif ya. Jadi kita nggak tahu pas di awal ini bakalan film bagus atau enggak. Gitu. Walaupun bilangnya sutradara ini kurang bagus, tapi ada aja sutradara yang baru tiba-tiba bikin filmnya bagus. Gitu. Jadi aku selalu mau kerja sama dia, kasih yang terbaik. Nanti setelah editingnya hasilnya seperti apa ya aku nggak tahu. Gitu. Tapi setidaknya aku belajar karena banyak orang bilang lu kebanyakan film, tapi lu mau aktornya bagus. Ya harus latihan lah. Kan nggak bisa lu nungguin hanya film-film yang bagus, ujuk-ujuk terus sutradaranya berekspektasi lu performanya bagus tanpa lu harus latihan tiap hari. Karena kita nggak punya teater yang bisa reguler. Kalau di Amerika tuh bisa gitu. Kalau kita nggak ada film, main film itu ke teater. Jadi mereka terus pemanasan, mengasah skillnya. Karena kan skill itu kan muscle memory. Nggak bisa ujuk-ujuk lu langsung tiba-tiba break gitu. Terus habis itu istirahat lagi, nunggu film, baru main lagi nggak bisa. Jadi kalau di kita ya si stand up kali ya. Stand up nggak main nggak apa, open mic, latihan, biasa ngambil nyari materi baru gitu kan segala macam. Nah ya gitu. Kalau kita juga ya, kalau aku ambil semua kalau setiap kali ada kesempatan itu kesempatan aku untuk pemanasan. Berarti dari 50 film, 50 ya, bilanglah 50 project lah, 50 project ada series ada. Berarti mungkin 30-nya oke untuk diulang, 20-nya ditandain, oh janganlah kalau apa ini lagi ya. Ada. Oh, sama ini kurang cocok kayaknya gitu. Dia cuma segini aja gitu. Presentasinya berapa? 30-20 bilang boros apa 10-40? Tapi aku untungnya, puji Tuhannya, hampir semua itu sutradaranya emang oke semua. Yang bahkan yang baru-baru pun oke gitu. Cuma sedikit, cuma 1-2 yang kayak kok gini sini orang kerjanya gitu. Next mau apa, Bang? Next mau ada apa lagi, Bang? Abang? Film. Sekarang lagi ada film Hati Suhita lagi mau syuting. Yang mau taik Batak Muslim nggak? Batak aja. Perannya? Oh kau yang harusnya ya? Masalah jadwalnya nggak ada kan. Makanya akhirnya ke aku, walaupun mahal jadi nggak apa-apa lah. Awalnya siapa Boris murahnya ya? Boris. Oh nggak bisa gitu. Kejengkel. Lebih murah lagi nih. Lebih murah lagi jengkel nih. Nggak bisa. Udahlah yang mahal aja lah. Tanta ginting.
Aduh. Untuk kawan-kawan kita yang di kampung sana yang ada jiwa bergejolaknya untuk masuk ke dunia seni peran ini, apalah nasihat atau jalan yang harus ditempuh? Yang pertama, jangan tiduri siapapun. Kalaupun diminta dijanjiin, jangan. Ada yang menjanjiin. Ada. Ya. Abang pernah kena ya? Atau abang pernah menjanjikan? Pernah sekali mabok ya. Waktu itu di PSL enggak? Ya, pokoknya gitu. Casting nggak ada yang bayar. Oke. Karena banyak kali dari apa yang teman-teman dari daerah itu suka gitu. Bang, aku ada casting tapi katanya harus bayar. Nah, itu udah pasti enggak. Udah pasti. Karena orang casting itu justru kalau misalnya kita dapat kerjaannya, dia dapat dari situ duitnya. Gitu, bukan dari kita casting. Jadi jangan ada gitu bayar. Sama ketiga, karena kita sekarang udah punya HP, berkarya aja dulu. Iya, bikin konten Bikin apa konten gitu-gitu apapun. ya. Karena orang pada akhirnya pengen ngelihat kemampuan kita. Jadi berkaryalah gitu. Jangan nunggu. Itu kayak aku bilang tadi, kita butuh apa pemanasan, kita butuh pengalaman untuk kita bisa jadi lebih bagus. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, kalau kalian punya smartphone aja yang bisa bikin video, bikin aja apa aja. Karena sekarang jalurnya bisa dari mana aja ya, Bang? Kemana aja banyak yang entar gedur dir nih, entar lagi paling udah naik lagi nih kan, udah ketemu dia siapa, dia ternyata kerjanya kerujak ya, tukang rujak. Dan ini Kenapa contoh videonya itu ya? karena dia bikinnya cuma gitu doang. Dia cuma gitu doang. Entar dir. Tapi sekarang udah terkenal. Dan kalau misalnya dia mau kerja keras lagi, misalnya dia cari acting coach lah apa, pasti karirnya jauh banget. Karena pada akhirnya ya nggak bisa dipungkiri, produser tetap nyari popularitas sekarang untuk yang main di filmnya. Jadi itu Bang, makasih udah menjawab DM tadi. Aku nggak perlu jawab lagi ya. Sama pertanyaan terakhir mungkin buat Tante Ginting, setuju nggak kalau produser milih pemain film berdasarkan jumlah followers? Gini, masalahnya sudah dibuktikan. Ternyata buktinya Tidak bekerja. Jadi mau gimana? Memang masalah gini. Mereka kan banyak followers, belum tentu followersnya itu juga Beli tiket. original. Iya, original. Original. Apa namanya? Organik. Bisa jadi bots lah. Bisa beli juga. Udah gitu nge-follow orang itu gampang, gratis, tinggal plek follow. Tapi untuk ke mall, beli tiket, bayar parkir, itu belum tentu orang-orang yang nge-follow itu masalahnya. Jadi makanya kenapa aku tadi bilangnya salah satu film yang sebenarnya film yang aku suka tuh Ngeri-Ngeri Sedap, bukan karena kalian sini, tapi cara kalian ngepromoinnya. Marketingnya itu seharusnya itu yang harus dilakukan, tapi kebanyakan sekarang nggak ke situ, gitu, karena salah target market, gitu. Makanya kenapa kalau misalnya aku bilang belum tentu bekerja untuk nge-hire followers yang banyak, karena followers ini belum tentu penonton. Betul. Nah, kalian udah tahu filmnya tentang apa, kalian tentukan target marketnya dan kalian tembak ke situ semua dan bekerja. Nah, itu yang benernya. Makanya aku sukanya kenapa Ngeri-Ngeri Sedap, karena bukan hanya dari cerita, dari pemain, tapi dari packaging kalian keseluruhan sama menjualnya aja tuh udah paling bener gitu. Karena banyak berapa orang sih yang dari awal ngomong, "Nih, Ngeri-Ngeri Sedap filmnya terlalu segmented." Siapa yang nonton? Itu banyak kali yang. Tapi karena kalian menjualnya bener, ada ternyata yang beli. Bahkan yang bukan penonton pun jadi ke bioskop. Gara-gara promosi kalian, bukan hanya karena film, orang mereka belum tahu filmnya gimana. Tapi karena kalian promonya bagus dan tepat tempatnya, dor. 2,8 loh. Ini pesan dari Bang Tanta ya untuk para PH. Jadi kalau tunggu. Dapat bonus ya? Bonus dapat. Bonus berapa? Oh, dapat. ini nggak main aja dapat. Iya. Aku nggak main, tidak terlibat di film itu. Aku hanya membantu dengan ikhlas promo film ini. Tapi promo kan mahal harganya. Tapi buatku sebenarnya tidak menyangka bakal dapat bonus itu. Iya. Karena buatku lah, ya aku hanya bantuin orang ini promo segala macam. Dikasih bonus. Terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Terima kasih banyak Bang Tanta Ginting. Terima kasih. Ginting. Mujur melala. Banyak kali ilmu yang didapat hari ini, gila. Banyak nih. Banyak. Akhirnya kita tahu bikin robot, kita tahu mindahin gas itu kayak apa. Weber. Ada bunyinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ade Abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade Abang tahu.
ini.